Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai dengan saat ini. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, kembali kami belajar bersama-sama. Untuk itu ya Tuhan, beri kami hikmat, kekuatan, dan pencerahan, agar kami mengerti maksud dan tujuan pembelajaran pada hari ini, dan memuliakan nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi baru, menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Yang pertama kita ketahui adalah apa arti tanggung jawab. Tanggung jawab. Bertanggung jawab terkandung dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsibility yang dibentuk dari dua kata, yaitu respon dan civility. Yang masing-masing berarti jawaban dan kemampuan. Dengan kata lain, di dalam kata responsibility terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditemukan oleh tindakan kita. Di sini kita melihat ada kesamaan makna kata responsibility dengan tanggung jawab dalam bahasa Indonesia. Keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sekarang, coba bandingkan dengan kasus ini. Pada Maret 2009, seorang perempuan berusia 62 tahun dituduh mencuri uang lebih dari 73.000 US dollar dari gerejanya di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Ketika para detektif menginterogasi, ia mengatakan kepada mereka, setan berperanan besar dalam pencurian itu. Marvin Williams. Berapa sering kita mempersalahkan orang lain untuk kesalahan yang kita perbuat? Dalam kasus ini, si pencuri mempersalahkan setan sebagai pihak yang paling penting peranannya sehingga ia memutuskan untuk mencuri. Coba lihat dari berbagai kasus di pengadilan. Banyak yang terdakwa sering sekali melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Baru-baru ini seorang pejabat tinggi kepolisian dijatuhi hukuman penjara karena dituduh melakukan korupsi hingga miliaran rupiah di bidang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu proyek pengadaan simulator SIM, surat izin mengemudi. Dalam pembelaannya, Irjen Polisi Joko Susilo mengaku bahwa ia tidak teliti dalam mengawasi pekerjaan di tempat kerjanya. Ia mengatakan, saya langsung menandatangani setiap dokumen atau surat yang diberikan kepada saya. Jadi, Irjen Polisi itu tidak mengakui bahwa ia telah dengan sengaja mengkorup anggaran negara. Ia hanya sekedar. Apa yang kita temukan di sini adalah pengakuan akan kesalahan yang lebih kecil ketimbang kesalahan yang lebih besar. Karena yang bersangkutan tidak mau dipersalahkan untuk tuduhan yang dikenakan kepadanya. Kembali di sini kita menemukan kasus penolakan untuk bertanggung jawab atas tugas yang telah diemban kepadanya, yakni memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang ada di bawah kendalinya berjalan dengan baik, tertib, dan bersih.
Soal salah atau tidaknya si terdakwa dalam kasus ini bukanlah urusan kita. Yang penting kita pelajari ini adalah sikap orang ketika menghadapi sebuah tuduhan. Yang kedua, tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya pada usia mudanya, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya untuk mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat. Berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang berikutnya, tanggung jawab dalam membangun masyarakat adalah setiap orang bagian dari kelompok yang lebih besar, yang bermakna dan yang bernama keluarga. Dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Semangat ini tentu sebanding dengan tingkat usia, kedewasaan, dan kemampuan kita masing-masing. Sewaktu kita masih kecil, kita masih lebih banyak menerima bantuan dari orang-orang di sekitar kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anggota keluarga, masyarakat, dan gereja yang baik. Namun hal ini tidak boleh berlangsung terus-menerus. Dengan cara demikian, pada saat kelak kita akan dituntut untuk menyumbangkan peranan yang semakin besar. Sekarang bandingkan dengan seorang pemalas yang tidak mau menggunakan waktunya untuk mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat kelak. Apa yang akan terjadi kelak? Ketika ia menjadi dewasa, mungkin sekali ia tidak mampu memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat luas. Bahkan besar kemungkinan ia malah akan menjadi beban masyarakat. Misalnya, menjadi pengemis, atau menjadi warga masyarakat yang kurang produktif. Tanggung jawab terhadap sesama. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Tuhan Yesus pernah berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Ini adalah sesuatu yang dituntut dari setiap orang, bukan hanya orang Kristen. Malah dari ucapan Tuhan Yesus ini tampak bahwa sekedar percaya kepada Tuhan itu tidak cukup apabila kita tidak melakukan semua tindakan kepedulian terhadap orang lain. Jadi, kita wajib mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang menderita, apapun juga suku, agama, kelas sosial, statusnya di masyarakat, dan lain-lain. Sebab Kristus juga hadir di dalam mereka. Tanggung jawab itu diperlihatkan oleh Yesus dalam perumpamaannya tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Dalam kisah ini digambarkan bahwa imam dan orang Lewi
tidak memperlihatkan kepedulian mereka terhadap penderitaan sesama mereka. Namun inilah yang menarik dari perumpamaan ini. Yesus justru menunjukkan bahwa si orang Samaria yang biasanya diejek dan dihina oleh orang Yahudi mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada si korban yang sudah setengah mati dipukuli oleh para penyamun. Dalam bahan ini kita telah belajar apa artinya menjadi dewasa dan hidup bertanggung jawab di tengah masyarakat. Tanggung jawab itu harus tampak pada kehidupan kita di tengah keluarga, masyarakat, maupun gereja. Kita juga melihat bahwa ternyata kita pun harus peduli dan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan teguran terhadap bangsa dan negara lain. Sekalipun apabila kita melihat bahwa rakyat atau segolongan rakyat di negara itu diperlakukan dengan tidak adil dan ditindas dengan sewenang-wenang. Jadi, pada hari ini, demikian pelajaran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.